Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2241. Hazel tercengang sejenak, gagal memahami apa yang dimaksud ibunya. Melihat ekspresi bingung putrinya, June kemudian menjelaskan dengan lembut. Pernahkah kamu mendengar tentang Oliver Bauer, mantan pemimpin cabang Longman Mordu? Dia pria dengan kekuatan dan pengaruh luar biasa. Tapi, pada akhirnya, aku mendengar bahwa dia dibacok sampai mati ketika dia berada di Bakwood. Makamnya sudah dipenuhi rumput liar sekarang, tahukah kamu? Berhenti berpikir bahwa Harvey sangat kuat. Karena dia memegang posisi pemimpin cabang, itu juga berarti dia akan menghadapi banyak bahaya. Dia di atas kita sekarang, tapi sebentar lagi, kita mungkin akan menjadi orang yang mendaki lebih tinggi darinya. Kita sudah berada di lingkaran atas Mordu. Karena Harvey baru saja masuk secara tiba-tiba, aku cukup yakin dia akan kesulitan mendapatkan pijakan di lingkaran atas. Satu hal lagi, Hazel. Saat ini, kamu adalah pemberi pengaruh nomor satu di Durin. Kamu mungkin menjadi bintang besar dalam waktu 1,5 tahun, paling lama. Ketika itu terjadi, statusmu akan jauh lebih tinggi daripada pemimpin cabang dari jalanan. Dan kemudian, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di industri hiburan Mordu. Awalnya, June hanya mengada-ada untuk menghibur Hazel. Namun, semakin dia berbicara, semakin dia menyadari bahwa Hazel memiliki peluang besar untuk berhasil. June mungkin akan menjadi ibu dari bintang besar di masa depan. Itu akan menjadi kehormatan yang luar biasa. Seorang pemimpin cabang Longman Mordu tidak ada bandingannya dengan itu. Pada saat ini, Kelly akhirnya mengalihkan pandangannya dari Harvey. Dia melontarkan senyum agak pucat pada Hazel dan berkata, "Hazel, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu pasti akan mencapai level yang sama dengan Harvey di masa depan. Kamu sekarang menjadi influencer populer di Durin. Keluarga kita juga cukup kaya. Aku awalnya tidak ingin mendukungmu dalam jalur karir ini, tetapi sekarang, aku telah memutuskan bahwa aku akan berusaha semampuku dan membantumu berkembang. Paling lama 1 tahun, tidak. Dalam waktu setengah tahun, kamu pasti akan lebih mempesona dari Harvey saat ini." Agitasi Kelly terlalu jelas. Ini terutama terjadi ketika dia ingat bahwa Harvey awalnya adalah menantunya, dan ketika keluarga Malone memutuskan hubungan dengan Harvey sore ini. Dia memiliki keinginan kuat untuk muntah darah. Dia harus mengalihkan perhatiannya agar dia tidak terlalu banyak berpikir. Kalau tidak, penyesalannya akan membuatnya menangis. Para tamu, setelah mendengar ucapan kekanak-kanakan keluarga Malone, tidak berani menyuarakan perasaan mereka. Bagaimana mungkin bintang wanita biasa bisa dibandingkan dengan pemimpin cabang Longman Mordu yang perkasa? Hanya keluarga Malone, yang baru saja menyentuh ujung lingkaran elit, yang tidak tahu apa yang sebenarnya diwakili oleh Longman Mordu. Hazel, yang awalnya terlihat jelek dan mengerikan, sedikit pulih setelah mendengarkan kata-kata penghiburan dari orang tuanya. Dia bangkit dan menatap Harvey lagi dengan tatapan dingin dan arogan, kembali ke dirinya yang angkuh seperti biasanya. "Harvey, hidup itu hitam atau putih. Kekalahan sementara tidak berarti apa-apa. Segera, aku akan menggunakan kemampuanku untuk memberitahumu bahwa tidak peduli seberapa jauh kau melangkah, aku, Hazel Malone, adalah wanita yang jauh di luar jangkauanmu. Kau hanya mencoba mendapatkan pai di langit. Kau mendambakan sesuatu yang tidak layak kau dapatkan." Melihat wajah Hazel yang bangga, June merasa lega dan menambahkan, "Sayang, kamu pasti akan berhasil jika kamu memiliki mentalitas seperti ini. Kamu tidak perlu khawatir." Kelly juga memiliki senyum di wajahnya. Dia merasa bahwa suatu hari dia akan menyaksikan putrinya menjadi orang yang sukses. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dia tanpa sadar menjawabnya, dan kemudian ekspresinya sedikit berubah. "Apa? Keluarga Malone tidak dipilih. Kita bukan lagi mitra cabang Longman Mordu. Apa? Perintah dari pemimpin cabang." Tubuh Kelly menegang,
ekspresinya mengerikan. Bab 2242. June menjadi cemas saat melihat wajah Kelly. Dia buru-buru bertanya. Kelly, apa maksudmu dengan tidak terpilih? Oh, ini sangat sederhana. Sebelum Kelly sempat menjawab, suara Eugene Bowie yang sedikit mengejek terdengar dari meja di sebelah mereka. Dia melontarkan senyum setengah mengejek kepada Kelly, menyipitkan matanya sedikit. Keluargamu tidak ada hubungannya dengan pemimpin cabang lagi. Dengan demikian, hak istimewamu untuk berbisnis dengan Longman juga telah dicabut. Bagaimanapun, semuanya hanya bisa dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang tepat. Banyak orang ingin bekerja sama dengan Longman Mordu. Jika kau tidak dapat bersaing dengan orang lain, kau hanya diharapkan kalah. Pernyataan ini menyebabkan wajah Kelly berubah. Terperangah, dia bertanya. Apa maksudmu? Aku bisa melakukan bisnis besar karena kemampuanku. Apa hubungannya dengan Harvey? Eugene mengambil segelas anggur dan menyesapnya dengan santai. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Kelly Malone. Dalam sebulan terakhir, kau berhasil mendapatkan banyak pesanan dari Longman bukan? Jumlah pesanan dalam 1 bulan itu saja lebih tinggi dari jumlah pesanan yang kau terima dalam 10 tahun terakhir kau berbisnis. Apakah kau benar-benar berpikir ini terjadi karena kemampuanmu? Jika kau mampu seperti yang kau bayangkan, kau pasti sudah mencapai jumlah ini sejak lama. Namun, kau hanya dapat menerima beberapa pesanan kecil yang tidak perlu. Alasan bisnismu tiba-tiba melonjak adalah karena pemimpin cabang telah secara khusus menginstruksikan kami untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluargamu. Oh, benar. Aku juga mendengar bahwa kalian semua dapat berpartisipasi dalam perjamuan ini karena pemimpin cabang secara khusus memberitahu kami untuk memberimu kesempatan beberapa hari yang lalu. Jika bukan karena dia, apakah menurutmu kau dan keluargamu berhak duduk di sini dan menjadi bagian dari lingkaran atas Mordu? Ledakan. Itu seperti baut dari biru. Kelly dan keluarganya awalnya tidak percaya dengan pernyataan Eugene. Tapi kemudian, Kelly mengingat semua kejadian yang terjadi di bulan ini. Pesanan yang meningkat secara tak terduga, seseorang mengirimi mereka undangan. Apakah itu semua karena Harvey? Sementara itu, tatapan June dan Hazel tertuju pada Stephen di saat yang bersamaan. June berbisik dengan gugup. Bukankah Tuan Muda Walker yang memberi kita kartu undangan? Tuan Muda Walker. Eugene mendengus, tertawa mengejek. Bahkan kartu undangannya diminta oleh pemimpin cabang. Bagaimana mungkin dia, dari semua orang, memiliki hak untuk memberimu undangan ke pesta ini? Apakah dia pantas mendapatkannya? Stephen tidak berani membantah pernyataan Eugene. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya, kulitnya jelek. Melihat ekspresinya, June dan Hazel bertukar pandang putus asa. Mereka akhirnya mengerti bahwa alasan mereka bisa datang ke sini adalah karena Harvey mengirimi mereka undangan. Namun, ajakan itu membuat mereka terlena. Mereka mengira telah menginjakkan kaki di lingkaran atas, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk memutuskan hubungan dengan Harvey. Saat ini, June dan Hazel sangat kesal hingga hampir menangis. Oh, hal lain. Pemimpin cabang juga memintaku untuk menyampaikan pesannya kepada kalian semua. Nona Malone bisa menjadi pemberi pengaruh nomor 1 di Durin hanya karena pemimpin cabang membantu memberinya puluhan juta penayangan. Dia juga mengatakan kepada perusahaan untuk mendukungnya. Karena keluargamu tidak ada hubungannya lagi dengan pemimpin cabang, maka aman untuk mengatakan bahwa kau pasti tidak mau menerima hadiahnya. Jadi mulai sekarang, sumber daya yang kau terima dari Durin semuanya akan diambil. Menurut aturan, puluhan juta tip yang kau terima juga akan diambil dalam waktu seminggu. Kalian semua harus mempersiapkan diri secara mental terlebih dahulu. Apa? Apakah maksudmu bro teratas di papan peringkat adalah Harvey? Hazel tertegun, sangat shock. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Walker adalah orang yang memberiku semua tip itu. Bab 2243. Sebelum Hazel sadar, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia melihat bahwa telepon itu dari perusahaan Durin, dan menjawab dengan tergesa-gesa. Maafkan saya, Nona Malone.
Saya dari perusahaan Durin. Sebuah suara dingin menyapa Hazel dari sisi lain telepon. Atas nama perusahaan, saya di sini untuk menjelaskan dua hal kepada Anda. Pertama, kontrak yang kami negosiasikan dibatalkan. Perusahaan tidak akan terus mendukung Anda. Karena kami belum menandatangani kontrak formal, perusahaan tidak perlu memberikan kompensasi kepada Anda. Kami akan membatalkan akun Anda dalam 3 hari, jadi bersiaplah untuk itu. Kedua, 7,6 juta dolar yang diberikan CEO kami kepada Anda di bawah akun Tuan Tycoon untuk mendongkrak popularitas Anda sebelumnya telah resmi ditarik. Hazel gemetar mendengar pengungkapan yang mengejutkan ini. Apa? Anda tidak akan menandatangani kontrak dengan saya. Anda akan mengambil semua tipnya. Mengapa? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya cukup menjanjikan? Jangan lupa, saya nomor 1 di daftar influencer Durin. Tanpa saya, Anda akan menderita kerugian besar. Namun, wanita di sisi lain telepon itu acuh tak acuh. Nona Malone, saya pikir Anda salah paham. Kami di Durin dapat membesarkan siapapun yang kami inginkan di platform kami. Setelah Anda pergi, kita bisa mencari influencer lain. Jika CEO tidak bersikeras untuk membesarkan Anda, menurut Anda apakah Anda bisa menjadi pemberi pengaruh nomor 1 dengan penampilan Anda yang biasa-biasa saja? Apakah Anda tidak memiliki kesadaran diri? Bip, bip, bip. Pihak lain menutup telepon segera setelah itu. Ekspresi Hazel sekarang sangat jelek. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Dia tidak ingin percaya bahwa popularitasnya dan semua kemakmuran yang dia peroleh semuanya dianugerahkan oleh Harvey. June berkata perlahan. Hazel, ada apa? Hazel mengabaikan ibunya. Sebaliknya, dia berbalik dengan marah ke Stephen dan menuntut. Stephen, katakan yang sebenarnya. Apakah kau Tuan Tycoon? Perusahaan Durin baru saja menelepon. Mereka ingin membatalkan kontrakku dan menarik tip 7,6 juta dolar yang diberikan oleh Tuan Tycoon. Bisakah kau menjelaskan kepadaku apa yang terjadi? Wajah Stephen memerah-merah gelap. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani membuka mulutnya. Sayangnya, diamnya sudah menunjukkan tingkat kebenaran tertentu. Tubuh Kelly bergoyang lemah sebelum merosot dengan sedih ke kursinya. June juga gemetar, tidak bisa berbicara. Hazel putus asa. Dia mencoba untuk mengumpulkan sisa akalnya dan mencoba untuk menjadi tangguh. Berbalik, dia mengarahkan pandangannya pada Harvey, yang berada di platform tinggi. Kenapa? Kenapa kau membalas dendam pada keluarga kami seperti ini? Harvey, kau bukan manusia. Kau terlalu kejam. Pembalasan dendam. Terlalu kejam. Eugene melipat tangannya dan meraung dengan keras. Nona, lebih baik tutup mulut. Kau dapat makan apapun yang kau inginkan di sini, tetapi kau tidak dapat mengoceh omong kosong. Pemimpin cabang sama sekali tidak perlu membalas siapapun. Dia baru saja mengambil kembali barang-barang yang tidak pernah menjadi milikmu sejak awal. Karena kau sudah memutuskan hubungan dengannya, kau tidak bisa berharap dia masih mendukungmu dan menghujanimu dengan sumber daya seperti yang selalu dia lakukan. Apakah aku benar? Eugene memegang gelas anggurnya, berjalan ke keluarga Malone, lalu perlahan menuangkan cairan merah ke atas meja. Dia tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, pemimpin cabang memintaku untuk menyampaikan pesan lain. Sampai jumpa, tapi ini perpisahan untukmu dan aku. Setelah Eugene mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Kelly dan June kaget, wajah mereka pucat. Mereka sekarang mengerti bahwa keluarga Malone telah melewatkan kesempatan emas mereka untuk memasuki lingkaran atas Mordu. Adapun Hazel, seluruh tubuhnya gemetar dan akhirnya menangis terseduh-seduh. Bab 2244. Eugene menyampaikan pesan ini atas nama Harvey. Ini juga menunjukkan bahwa Harvey telah memutuskan untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Malone. Lagi pula, merekalah yang berinisiatif memutuskan hubungan dengan Harvey tadi sore. Harvey tidak menginjak-injak keluarga Malone, sudah merupakan tindakan kebaikan yang luar biasa. Dia hanya ingin mengambil kembali sumber daya yang dia gunakan untuk mendukung mereka di masa lalu dan tidak sengaja melakukan apapun untuk mempermalukan keluarga Malone.
Ini sudah merupakan bantuan besar. Adapun bagaimana keluarga Malone akan berakhir setelah kehilangan sumber daya mereka, hal itu tidak ada hubungannya dengan Harvey. Bagaimanapun, mereka adalah orang dewasa. Orang dewasa harus selalu membayar harga untuk pilihan mereka. Di platform tinggi, Harvey mulai bersulang untuk anggota tingkat tinggi dari cabang Longman Mordu setelah mengucapkan beberapa patah kata. Dia ditemani oleh Rachel dan Aiden. Bagi Harvey, yang benar-benar seorang peminum yang baik, ini adalah hal yang sepele. Dia tidak terlalu memperhatikan urusan cabang Longman Mordu, tetapi dia tahu dia perlu menunjukkan rasa hormat kepada semua orang, terutama karena dia telah menjadi pemimpin cabang yang baru. Inilah mengapa dia menghadiri perjamuan penghargaan. Melihat Harvey yang muda dan menjanjikan, bintang yang dikelilingi oleh orang lain saat ini. Kelly dan keluarganya tampak sangat sedih. Dampak mengerikan yang mereka terima malam ini terlalu besar bagi mereka. Mereka dalam kondisi shock, tidak dapat pulih dari pukulan besar. Mereka menatap Harvey, sekarang lebih jelas dari sebelumnya tentang apa yang hilang dari mereka setelah apa yang telah mereka lakukan di paradigma tadi sore. Harvey secara khusus mengingatkan mereka berulang kali. Pada akhirnya, mereka tetap memutuskan hubungan mereka dengannya. Lebih buruk lagi, kebangkitan keluarga Malone di arena sosial dan kekayaan yang mereka kumpulkan bulan ini semuanya sia-sia. Kelly telah kehilangan semua hak untuk bekerja sama dengan cabang Longman Mordu. Mulai sekarang, dia hanya bisa melakukan usaha kecil untuk bertahan hidup. Adapun Hazel, dia tidak lagi menjadi influencer populer seperti yang selalu dia bayangkan. Dia mungkin perlu mencari pekerjaan 9-5 lagi. Semuanya telah berantakan. Keluarga Malone tidak bisa merasakan apapun selain keputusasaan. Mereka ingin naik dan memohon kepada Harvey, tetapi mengingat apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, mereka tidak dapat memaksa diri untuk melakukannya. Adapun Stephen, dia menundukkan kepalanya selama ini. Dia terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Baik Stephen maupun Max langsung berlutut di tanah ketika Harvey melewati meja mereka, tidak berani berkata apa-apa. Bagi Harvey, mereka bukan apa-apa. Tidak jauh dari situ, Justin yang wajahnya berubah drastis, bergegas menghampiri dan menendang kedua orang bodoh itu. Tindakan Justin mengisyaratkan apa yang akan terjadi pada mereka segera. Sekarang Harvey telah berurusan dengan keluarga Malone, dia kembali ke platform tinggi lagi. Saat dia hendak mengatakan beberapa patah kata lagi untuk mengakhiri perjamuan malam ini. Suara keras tiba-tiba memotongnya. Bang! Pintu ruang perjamuan ditendang terbuka, dan beberapa murid Longman jatuh. Semuanya berdarah dan memuntahkan darah, anggota tubuh mereka patah. Adegan ini mengejutkan kerumunan menjadi keheningan yang mengejutkan. Justin adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia menggeram. Siapa yang berani menjadi sombong di sini? Apakah kau tidak tahu acara apa hari ini? Harvey mengambil secangkir teh dan menyesapnya, memandang pintu masuk dengan acuh tak acuh saat dia melakukannya. 6 pria dan wanita berpakaian putih berbaris dengan angkuh. Pria yang memimpin mereka bertanya. Siapa di antara kalian yang bernama Harvey York? Keluar dan berlutut sekarang. Jika tidak, aku akan membunuhmu dan semua orang di sini hari ini. Bab 2245. Pria yang memimpin kelompok itu memancarkan aura yang luar biasa dan mengesankan. Dia memiliki ekspresi menghina di wajahnya dan sepertinya senang memandang rendah orang lain. Di sampingnya adalah seorang wanita dengan wajah cantik, meski ekspresinya sangat dingin. 2 pria dan 2 wanita lainnya berdiri di belakangnya, berjumlah 6 orang. Namun, semuanya membawa aura yang dapat dengan mudah membanjiri semua orang di dalam aula. Beberapa murid Longman yang menjaga gerbang tanpa sadar melangkah maju. Tanpa diduga, mereka ditendang sebelum mereka bisa melakukan apapun dan tidak bisa melawan. Sekali lagi, kerumunan itu terkejut. Wajah Justin berubah jelek. Dia bertepuk tangan di saat berikutnya dan memerintahkan. Ambil mereka. Mengikuti perintahnya, lebih dari selusin keturunan langsungnya melompat ke depan. Semuanya habis-habisan. Bang, bang, bang.
Tapi satu orang di antara 6 orang itu melangkah maju dan menghadapi mereka dengan mudah. Hanya dengan beberapa tendangan dan pukulan, mereka dikirim terbang dalam sekejap. Beberapa menyemburkan seteguk darah sebelum pingsan begitu saja. Beberapa lemas di tanah, kejang tanpa henti. Ekspresi wajah mereka tidak sedap dipandang. Banyak tamu tersentak di tempat kejadian, ketakutan setengah mati. Semua mata tertuju pada Harvey, sangat ingin melihat bagaimana pemimpin cabang yang baru akan menangani gangguan tersebut. Hazel dan keluarganya akhirnya pulih sedikit, sekarang merasa senang atas kesulitan Harvey. Saat ini, yang paling ingin mereka lihat adalah Harvey mendapat masalah besar. Jika Harvey dipotong-potong dan mati, June akan sangat bersemangat sehingga dia akan langsung merayakannya. Justin Walker, sementara itu, tampak tidak senang. Dia siap melangkah maju untuk menghadapi 6 penyusup ini. Hari ini dimaksudkan untuk menjadi hari yang baik. Dan dia bertanggung jawab atas keamanan. Awalnya, dia akan tampil bagus di depan Harvey dan berusaha keras untuk memenangkan posisi wakil pemimpin cabang. Tapi sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah penghinaan. Harvey melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Justin untuk berhenti. Dia kemudian berjalan ke arah para penyusup, tenang dan acuh tak acuh seperti biasanya. Aku Harvey York. Apakah ada yang bisa aku bantu? Harvey telah lama berspekulasi tentang kemungkinan identitas mereka. Karena lawannya mengejarnya, tidak perlu melibatkan orang lain. Aku Jupiter Lowe, murid teratas dari penegakan hukum Longman dari Longman. Aku juga murid pertama di bawah penatua dari penegakan hukum tersebut. Jawab aku, Harvey. Siapa yang memberimu hak untuk menjadi pemimpin cabang Longman Mordu? Mengapa penegakan hukum belum menerima dokumen apapun untuk pengangkatanmu? Meskipun tidak memiliki dokumen untuk pengangkatanmu, kau menunjuk diri sendiri sebagai pemimpin cabang. Ini pembangkangan. Sekarang, kami ingin kau mematahkan anggota tubuhmu sebagai hukuman dan datang ke balai penegakan hukum bersama kami. Kau akan menunggu untuk menjawab kejahatanmu. Hanya dengan begitu kau bisa selamat. Jika kamu tidak mematuhi kami, semua orang di sini akan mati hari ini. Aku akan memenggal kepalamu dan mengubahnya menjadi pispot. 5 murid penegakan hukum lainnya dengan Jupiter memiliki ekspresi yang sama dinginnya. Mereka sama sekali tidak memperhatikan kerumunan. Mereka telah memukuli hampir 100 murid dari cabang Longman Mordu ketika mereka menerobos masuk. Bagi mereka, Longman Mordu hanyalah sampah. Secara alami, mereka tidak menghormati Harvey. Rahel dan yang lainnya tampak mengerikan setelah mengetahui bahwa para penyusup adalah murid penegakan hukum Longman. Mereka tahu betul apa yang diwakilinya. Pembangkangan. Harvey, bagaimanapun, tetap tidak terganggu. Token ini bisa menjadi bukti identitasku sebagai pemimpin cabang. Jadi bagaimana pembangkangan ini? Kau kebetulan adalah murid utama penegakan hukum. Namun kau berani menerobos masuk ke sini dan meminta penjelasan dariku. Apakah kau memahami konsep superioritas dan inferioritas? Kau menabrak perjamuanku, menyakiti orang-orangku, dan merusak suasana hatiku. Kau pasti memiliki keinginan mati. Berlutut dan patahkan anggota tubuhmu untukku, sekarang. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berakhir sebaliknya. Bab 2246. Kata-kata, penegakan hukum Longman. Tentu membuat semua orang sangat ketakutan. Sebagian besar murid Longman tidak berani bergerak. Namun, Rahel, Aiden, dan loyalis lainnya sangat jelas bahwa tidak peduli bagaimana keadaan akan berkembang hari ini, mereka harus menempuh jalan ini bersama Harvey. Jika Harvey selesai, begitu juga mereka. Menjelaskan. Wanita cantik di sebelah Jupiter berbicara dengan dingin, mencemooh. Harvey York, aku khawatir kau tidak tahu tentang status penegakan hukum di Longman. Kami diawasi oleh guru. Itu membuat kami di atas kau. Kami mengawasi pemimpin cabang. Kami diberdayakan untuk bertindak tanpa persetujuan sebelumnya. Ini adalah balai penegakan hukum. Siapa kau dibandingkan dengan kami? Belum lagi, identitasmu sebagai pemimpin cabang itu palsu.
Bahkan jika itu benar, kau masih harus berlutut jika kami, penegak hukum, menyuruhmu. Dengar, Harvey. Aku Mavis Lowe. Aku memerintahkanmu untuk terakhir kalinya. Sebelum aku marah, sebaiknya kau potong anggota tubuhmu dan ikut kami untuk hukuman lebih lanjut. Menolak, dan kau akan membuat marah penegakan hukum Longman. Kami akan memenuhi aula ini dengan mayat. Mavis terlihat arogan tiada taraf. Dia bahkan tidak melirik salah satu murid Longman ketika dia memasuki ruang perjamuan. Di matanya, yang disebut cabang Longman Mordu ini hanyalah tempat berkumpulnya puing-puing. Para murid adalah sampah, begitu pula pemimpin cabang. Selain itu, Mavis tidak percaya bahwa ada murid Longman yang berani menyerang mereka. Siapa mereka? Murid penegakan hukum Longman. Penegakan hukum Longman adalah lembaga yang berspesialisasi dalam memeriksa urusan internal Longman. Mereka begitu berpengaruh dan berkuasa, mereka bahkan berani mendakwa sang guru. Jadi bagaimana mereka bisa menganggap serius pemimpin cabang biasa dan murid-murid Longman? June dan Hazel saling bertukar pandang dengan gembira ketika mereka melihat kesombongan Mavis yang mendominasi. Keduanya bisa melihat harapan yang menyenangkan di mata masing-masing. Mereka mengertakkan gigi diam-diam, berharap Jupiter dan Mavis menjatuhkan Harvey dari singgasananya. Begitu dia dikalahkan, dia tidak akan bisa bertindak sok. Harvey menarik telinganya dengan acuh tak acuh, mengamati ekspresi angkuh Mavis. Katakanlah, wakil pemimpin cabang Walker. Apakah penegakan hukum Longman itu luar biasa? Justin menjawab dengan senyum masam. Penegakan hukum Longman memiliki bobot yang lebih tinggi daripada semua 36 pemimpin cabang di Longman. Mereka memang memiliki otoritas yang besar. Hanya saja, ini pertama kalinya aku melihat keduanya, jadi aku tidak tahu apakah identitas mereka benar. Oh, aku mengerti. Harvey mengangguk singkat. Baiklah kalau begitu. Beberapa orang berpura-pura menjadi murid penegakan hukum Longman. Kejahatan ini harus dihukum. Hancurkan mereka semua. Perintah Harvey membuat semua murid Longman tersentak kaget. Pemimpin cabang tentu saja tidak membantu balai penegakan hukum. Dia bahkan ingin menghadapi mereka semua secara langsung. Mavis semakin marah. Dia segera mengeluarkan lencana seperti batu giok dari saku pinggangnya dan membantingnya untuk dilihat Harvey. Harvey York. Ini adalah tanda dari penegakan hukum Longman. Melihat token itu sendiri seperti bertemu langsung dengan guru. Aku akan memberimu 3 detik terakhir untuk memikirkan kembali keputusanmu. Cepat dan hancurkan anggota tubuhmu. Lakukan itu, dan kau setidaknya bisa hidup beberapa hari lagi. Jika aku mengambil tindakan, kau akan tamat. Harvey acuh tak acuh. Dia tidak merasakan apa-apa tentang kemunculan tiba-tiba para murid penegakan hukum. Lagi pula, dia mengambil posisi pemimpin cabang Longman Mordu atas permintaan Samuel Bauer. Preman ini hanya penegakan hukum. Mereka tidak memiliki nilai untuknya. Selain itu, mereka menabrak di sini untuk membuat masalah. Jika Harvey memang melakukan pembangkangan, mengapa mereka tidak muncul lebih awal? Mengapa mereka memutuskan untuk menunggu dan muncul pada hari perjamuan? Karena seseorang ingin mempermalukannya, Harvey tidak akan bersikap baik. Bab 2247. Retakan. Harvey menginjak lencana seperti batu giok itu, menghancurkannya dengan kakinya hingga menjadi debu. Dia kemudian tersenyum dan berkata dengan lembut. Apakah kau berhak melawanku? Terutama dengan keterampilan biasa-biasa saja. Kemarahan Mavis meledak saat melihat Harvey berani menghancurkan lencananya. Wajahnya menjadi sedingin es. Kau keras kepala, Harvey. Kau pasti memiliki keinginan mati. Mavis mengeluarkan parang dari pinggangnya saat dia menyelesaikan kata-katanya. Dia bergerak, melompat ke depan ke arah Harvey. Dia sangat cepat. Bilahnya berkedip berbahaya, memancarkan kehadiran menakutkan yang tak terkatakan. Justin berteriak. Pemimpin cabang, hati-hati. Tamparan. Suara renyah memotong udara saat Harvey menamparkan wajah Mavis. Jejak telapak tangan jelek terukir di wajahnya yang cantik. Benturan itu menghempaskannya ke udara, menabrak meja anggur.
Meja pecah seketika tubuhnya menabraknya. Makanan dan anggur yang ada di atasnya berantakan, menodai pakaian putih Mavis. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan. Mavis sendiri tampak kaget dan ngeri. Darah menetes dari sudut mulutnya. Semua orang di kerumunan tersentak, bingung. Semua murid Longman memandang Harvey dengan kekaguman yang semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hanya yang paling berbakat yang dapat memenuhi syarat untuk bergabung dengan organisasi penegakan hukum Longman. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa bahkan jika penegakan hukum Longman mengirimkan seorang murid secara acak, satu murid itu dapat dengan mudah menekan semua dari 36 pemimpin cabang Longman. Tapi sekarang, Mavis yang tampaknya kuat gagal mengalahkan Harvey, dan dia juga terlempar setelah satu tamparan oleh Harvey. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu membuat Harvey terlalu kuat? Mavis memasang ekspresi tidak percaya. Dia dikenal sebagai talenta terbaik dalam penegakan hukum. Karena itu, dia selalu melecehkan para murid di bawahnya tanpa peduli pada dunia. Bahkan ketika beberapa pemimpin cabang mencoba melawannya, dia mengalahkan mereka hanya dengan 2 atau 3 gerakan. Meskipun demikian, dia tidak menyangka bahwa dia akan dengan mudah dipukuli di sini. Menderita. Membuat gundah. Dia mengatupkan giginya dan menatap belati ke arah Harvey. Dia memeras otaknya tetapi hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Tak tahu malu. Pemimpin cabang Longman Mordu, kau menyelinap ke arahku. Jika kau punya nyali, lawan aku dengan adil dan jujur. Mavis yakin. Harvey telah menyelinap padanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dari levelnya kalah darinya? Tamparan. Harvey acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia berjalan ke depan dengan acuh tak acuh sebelum mengarahkan tendangan ke arahnya, mengirimnya terbang sekali lagi. Wajahnya mendapatkan jejak lain, yang merupakan jejak kakinya. Dia terlihat lebih menyedihkan dari sebelumnya. Penampilannya yang cantik dan sosoknya yang ramping tidak melakukan apapun untuk mendapatkan belas kasihan Harvey. Kenapa? Sekarang kau tahu aku adalah pemimpin cabang. Bang, menipumu. Apakah kau pantas mendapatkannya? Bang, kau hanya sampah. Beraninya kau bertindak kasar di depanku. Kau pikir kau siapa? Harvey tetap acuh tak acuh, dan gerakannya tampak santai dan lamban. Namun Mavis tidak bisa mengelak meski sudah berusaha sekuat tenaga. Dengan tendangan lain, Harvey mengirim Mavis terbang satu putaran lagi. Pada akhirnya, wajahnya menjadi bengkak karena pukulan beratnya. Mata June, Hazel, dan Kelly berkedut saat melihatnya. Kegembiraan mereka sebelumnya lenyap dan tubuh mereka merosot karena shock. Mereka ingin melihat Harvey berubah menjadi lelucon. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey begitu kuat. Ini tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kemampuan seperti itu telah lama melampaui imajinasi mereka. Max dan Stephen ngeri. Untungnya, mereka menyerah padanya tepat waktu. Kalau tidak, mungkin mereka yang ditendang ke tanah saat ini. Bab 2248. Mavis merasa sangat sedih. Dialah yang memanggil Harvey dengan agresif. Dia bahkan ingin dia mematahkan anggota tubuhnya dan menyeretnya kembali untuk menjelaskan dirinya sendiri. Bahkan sebelum dia bisa menyentuh ujung pakaian Harvey, dia membalasnya dan menendangnya seperti boneka kain. Dia bukan satu-satunya yang tidak percaya. Jupiter, sang pemimpin, juga memiliki penampilan yang sangat jelek, diliputi rasa takut yang semakin besar. Kekuatan Mavis tidak bisa dibandingkan dengan miliknya, tapi dia masih seorang master. Namun, mengapa dia tampak begitu rentan saat menghadapi Harvey? Apakah kau seorang master peringkat atas di antara kelas King of Arms? Jupiter tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan memelototi Harvey, wajahnya muram. Menurut informasi yang didapat Jupiter dari Hector, Harvey memang kuat. Namun, keterampilannya harus rata-rata. Jika bukan karena berita gembira itu, Jupiter tidak akan mengambil pekerjaan ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Harvey menjadi begitu kuat. Dia tampaknya menjadi master top di kelas King of Arms.
Murid penegak hukum lainnya yang mengikuti Jupiter hampir tidak percaya apa yang dia katakan. Menjadi master teratas di antara kelas King of Arms di usia yang begitu muda, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai level God of War. Bakat yang menakutkan. Mavis sangat ketakutan, sedemikian rupa sehingga dia pikir dia salah dengar. Tapi karena Jupiter berkata demikian, maka itu pasti tidak salah. Tidak heran dia bisa memukulinya sesuka hati. Kecakapan seperti itu terlalu menakutkan. Mavis yang angkuh dan sombong memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia awalnya mengira dia bisa membunuh Harvey dalam hitungan detik, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya akan menjadi badut di matanya. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Level King of Arms. Hah. Yang disebut King of Arms dan yang disebut God of War semuanya dilatih olehnya. Karena itu, dia tidak repot-repot menanggapi komentar Jupiter. Sepertinya kami telah meremehkanmu. Tidak heran Tuan Muda Bauer dan Nona Thompson kalah darimu. Tapi, lalu apa? Jupiter menarik napas dalam-dalam. Penghinaan di matanya menghilang dan dia menatap Harvey dengan dingin. Tidak masalah jika kau adalah yang teratas dari King of Arms. Karena kau sudah bertemu denganku, kau sudah mati. Karena belum lama ini, aku sendiri mencapai level God of War. Hahaha. Harvey memotong tanpa komitmen. Bukankah itu luar biasa? Juga, kau anjingnya Hector Thompson bukan? Sebelum dia memerintahkanmu untuk datang ke sini, bukankah dia memberitahumu bahwa Dewa Perang bukanlah hal yang istimewa bagiku? Jupiter menjawab dengan ekspresi jijik. Harvey, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah aku perlu menunggu perintah Tuan Muda Thompson untuk berurusan dengan orang sepertimu? Aku beritahu padamu. Aku di sini hari ini karena kau memalsukan identitasmu sebagai pemimpin cabang Longman Mordu. Tidak ada lagi. Karena kau melawan, aku akan menegakkan hukum dan memenggal kepalamu di tempat. Jupiter mengeluarkan tongkat bambu hijau begitu dia selesai berbicara. Tongkat bambu itu dibagi menjadi 9 bagian. Setiap bagian berwarna hijau giok, terlihat sangat halus tetapi pada saat yang sama memancarkan aura dingin. Mavis berteriak kaget. Gumpalan Balai Penegakan Hukum. Saudaraku, kamu bahkan membawa Wadi ke sini. Gumpalan Balai Penegakan Hukum dikatakan terbuat dari meteorit yang luar biasa. Itu adalah senjata yang digunakan oleh Master Generasi Pertama Longman. Dia dikatakan telah mengalahkan banyak lawan dengan itu. Ketika seseorang mengayunkan Wadi, itu bahkan bisa mempengaruhi kilauan. Itu adalah harta dari Balai Penegakan Hukum. Dia tidak pernah menyangka Jupiter akan membawanya ke sini. Bab 2249. Semua murid penegak hukum menjadi bersemangat ketika mereka melihat gumpalan itu. Mavis menyeringai sinis pada Harvey. Harvey, kau sudah selesai. Kau sudah selesai. Wadi mewakili kehendak mutlak Tuan kita, Kepala Penegakan Hukum Longman. Jika kau berani melawan, jutaan murid Longman akan mengejarmu. Harvey mungkin kuat, tapi Jupiter sudah mencapai level God of War. Selain itu, Wadi mewakili kehendak mutlak Kepala Penegak Hukum. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, apakah Harvey masih berani melawan? Jika dia melakukannya, maka dia akan menghadapi kematian. Wajah Justin menjadi sangat jelek. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Pemimpin cabang, Wadi itu seharusnya yang asli. Bahkan jika itu kamu masih harus berlutut di hadapannya. Tapi Harvey berkata dengan tenang. Samuel Bauer bahkan tidak pantas membuatku berlutut di hadapannya. Bagaimana bisa gumpalan memaksa tanganku? Apakah kau bercanda? Untuk sesaat, Justin tertegun. Kejutan yang tidak percaya tertulis di seluruh wajahnya. Dia telah menghadapi Harvey sebelumnya. Karena itu, dia sangat jelas bahwa pemimpin cabang muda ini tidak pernah melebih-lebihkan ucapannya. Mungkinkah? Bahkan Master Bauer tidak bisa menahan Harvey. Jupiter tidak mengetahui rahasia percakapan antara keduanya. Dia berjalan maju dengan angkuh, tangan yang lembek. Dengan cibiran dingin, dia menuntut. York. Melihat Wadi berarti melihat kepalanya, jadi cepatlah berlutut. Kalau tidak, kau akan mati.
Dan kalian semua murid Longman. Kalian mau mati. Cepat dan berlutut. Semua murid Longman di aula saling memandang dengan cemas. Beberapa bahkan merasakan kaki mereka melembut karena ketakutan, dan tanpa sadar mulai berlutut. Harvey tidak peduli tentang penegakan hukum Longman. Tapi itu kasus yang berbeda untuk para murid Longman. Bagi mereka, penegakan hukum berstatus sangat tinggi dan agung sehingga mereka harus berlutut. Berdiri tegak. Tidak ada yang diizinkan untuk berlutut. Perintah Harvey, wajah dingin dengan ketidakpedulian agung. Kalian bahkan tidak tahu apakah gumpalan di tangannya itu asli atau tidak. Mereka tidak berhak menuntutmu berlutut. Kalian adalah murid Longman, penjaga yang berdiri di garis depan portal Tenggara Negara. Pria tidak hanya berlutut. Bagaimana kalian bisa berlutut di depan gumpalan, dari semua hal? Kata-katanya meningkatkan intensitas udara. Para murid berhenti. Mereka semua memandang Harvey dengan mata berapi-api. Pemimpin cabang benar. Mengapa mereka harus berlutut tanpa mengetahui identitas asli pihak lain? Longman tidak memiliki murid seperti itu. Harvey, kau terlalu lancang dan berani. Jupiter tampak sangat dingin. Karena kau ingin menempuh jalan ini, maka izinkan aku memberitahumu. Wadi bukan hanya simbol, tapi juga senjata ajaib. Aku akan menggunakan gumpalan ini untuk membunuhmu, seorang pengkhianat yang tidak menghormati balai penegakan hukum, malam ini. Aku akan memberi tahumu bahwa keterampilanmu yang biasa-biasa saja tidak berarti apa-apa di depan penegakan hukum. Jupiter melangkah maju dengan dingin, mengayunkan gumpalan itu. Hari ini, aku akan menghajarmu seperti anjing dan membunuhmu. Dia penuh percaya diri dan kesombongan. Dengan kehebatannya setingkat God of War dan ketajaman Wadi, dia yakin akan mudah baginya untuk menghancurkan Harvey. Harvey melirik Wadi sebelum menghela nafas. Sayang sekali senjata ajaib itu jatuh ke tangan orang yang salah. Saat itu, Rahel berdiri di depan Harvey dan berseru. Pemimpin cabang, biarkan saya menanganinya. Bab 2250. Tapi Harvey berkata dengan santai. Tidak perlu. Mereka datang untukku malam ini. Nikmati saja pertunjukannya. Harvey, kau masih bertingkah sok pada tahap ini. Apakah kau pikir kau seorang master dengan keterampilan biasa-biasa saja? Kau seharusnya merasa terhormat mati di tangan Dewa Perang hari ini. Saat Jupiter selesai berbicara, dia bergegas maju. Dia mengayunkan gumpalan di tangannya dan itu mulai bergerak ke segala arah, membuat ngeri orang-orang yang menonton. Pada saat yang sama, suara melolong datang dari Wadi. Seolah-olah hantu orang yang meninggal karena Wadi menangis dengan keras. Kerumunan itu ngeri. Murid-murid Longman sangat ketakutan, karena mereka mengingat semua jenis rumor tentang gumpalan itu. Mereka ketakutan setengah mati. Segera setelah itu, mereka memandang Harvey. Dia berdiri diam. Sepertinya kinya ditekan oleh Wadi. Wajah Rahel dan Aiden langsung berubah. Mereka ingin bergerak maju dan membantu Harvey tetapi menyadari bahwa sesuatu yang tak terlihat menekan mereka. Murid Longman lainnya juga merasakan hal yang sama dan menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak seolah-olah mereka terjebak di rawa. Semua orang tampaknya berada dalam kesulitan yang sama. Makanya, mereka mengira Harvey juga sama. Wajah merah dan bengkak Mavis dipenuhi ejekan. Harvey sudah selesai. Dia benar-benar selesai. Dia pasti akan terbunuh karena dia berani melawan mereka. Jupiter tersenyum muram saat dia bergerak. Harvey, ingat. Dihormati bahwa kau bisa mati oleh Wadi hari ini. Berisik. Suara acuh tak acuh Harvey memotong udara, dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakpedulian. Jupiter tercengang sesaat. Ketidakpercayaan melonjak di hatinya. Sebelum sempat bereaksi, dia melihat Harvey tiba-tiba muncul tepat di depannya. Kelopak mata Jupiter berkedut dan wajahnya menegang. Mengapa Harvey tidak ditekan oleh Wadi? Bagaimana dia bisa muncul di hadapan Jupiter dengan begitu mudah? Apakah Jupiter terlalu lemah? Atau apakah pihak lain terlalu kuat? Tamparan. Sebelum Jupiter sempat bereaksi sepenuhnya, sebuah tamparan telah mendarat di wajahnya. Bang!
Jupiter langsung terbang keluar seperti anjing kampung mati, terlempar lebih dari 10 meter, sebelum menabrak pilar marmer. Harvey melangkah maju dan menamparnya lagi sebelum dia sempat membalas. Tamparan. Dengan tamparan keras, Jupiter yang hendak berdiri terlempar lagi. Tubuhnya terus berkedut, darah memenuhi mulutnya. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu dewa perang dengan keahlianmu? Bisakah kau tidak menghina 3 kata itu? Jika bukan karena wadi ini, aku sudah menamparmu sampai mati. Kau tahu itu bukan? Harvey tetap acuh tak acuh dan menamparkan Jupiter lagi. Dengan pukulan itu, Jupiter dikirim terbang lagi. Dia jatuh ke tanah dan mulai memuntahkan darah. Mavis dan murid penegakan hukum lainnya berdiri di samping, melihat pemandangan dengan tatapan tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Jupiter berada di level God of War. Meskipun dia baru saja memasuki level itu, dia masih memegang wadi. Namun, mengapa dia tidak bisa menahan serangan Harvey? Apakah Harvey menyelinap ke Jupiter? Tetapi bahkan jika Harvey melakukannya, semua serangannya tidak akan berhasil. Bocah, beraninya kau memukulku. Jupiter tampak sangat jelek. Dia merasa bahwa karena dia tidak habis-habisan, dia seharusnya tidak kalah dengan mudah dan menyedihkan.